Hidup pria ini tidak berubah bertahun-tahun. Gaji stagnan, tabungan tidak ada, rezeki seperti macet. Bukan karena ia malas, bukan karena ia tidak punya kemampuan, tapi karena setiap hari ia mengulang satu cerita yang menghancurkan masa depannya sendiri. Ia tidak sadar bahwa cerita itu sudah mengendalikan seluruh hidupnya. Cerita yang ia ulang sejak kecil, cerita yang ia dengar dari lingkungan, cerita yang menempel begitu kuat sampai ia percaya itu adalah identitasnya. Pria itu bernama Gavin. Setiap kali ia membuka dompet yang hanya berisi uang pas, ia berkata dalam hati, "Ya wajar, hidupku memang begini." Setiap kali melihat orang sukses, cerita itu muncul lagi. Aku bukan tipe orang yang kaya. Ketika tagihan datang, ia mengulang kalimat yang sama. Aku memang selalu kekurangan. Gavin tidak tahu bahwa kata-kata itu bukan sekedar pikiran. Itu identitas. Dan identitas menentukan perilaku. Perilaku menentukan keputusan. Keputusan menentukan nasib. Sampai suatu malam, saat pulang kerja, ia menonton seminar singkat tentang neuroscience dan internal naratif. Cerita batin yang membentuk realitas seseorang. Ada satu kalimat yang membuat dia berhenti makan. Jika cerita yang kamu ulang tidak berubah, hidupmu tidak akan bergerak 1 inci pun. Gavin memutar ulang beberapa kali. Ia menutup mata, dan untuk pertama kali dalam hidupnya, bertanya pada dirinya, cerita seperti apa yang selama ini aku ulang? Ia tersadar. Selama ini, ia memanifestasikan kekurangan, bukan melalui dunia luar, tapi melalui kata-kata yang ia ucapkan pada dirinya sendiri. Malam itu, ia membuka buku catatan kecil dan menulis sesuatu yang membuatnya menangis. Aku bukan orang miskin. Aku hanya orang yang belum mengubah ceritaku. Besoknya, ia memutuskan melakukan percobaan. Selama 30 hari, ia akan mengganti cerita batinnya. Bukan afirmasi kosong, bukan mantra, tapi identitas baru. Setiap kali pikiran lama muncul, ia berkata pelan, "Aku sedang belajar menjadi seseorang yang mampu menerima kelimpahan." Kalimat itu terasa aneh, canggung, seperti bohong. Tapi ia ulang, setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Pada hari ke-7, sesuatu halus terjadi. Ia mulai memperhatikan peluang kecil yang dulu ia abaikan. Ia mulai melihat pekerjaan freelance dari temannya, peluang lembur, skills yang bisa ia jual, barang-barang yang bisa ia lepas, kelas online murah yang dulu ia anggap tidak penting. Gavin tidak sadar, cerita barunya mulai menggerakkan otaknya mencari jalan. Minggu kedua, ia berkata pada dirinya di cermin, "Aku orang yang pantas hidup lebih baik." Untuk pertama kalinya, kalimat itu terasa masuk. Minggu ketiga, ia memberanikan diri mengajukan kenaikan tanggung jawab. Bukan gaji, hanya tanggung jawab. Atasannya terkejut. "Gav, kamu berubah ya? Energi kamu beda." Ia hanya tersenyum. Minggu keempat, ia mendapat kabar. Perusahaan butuh orang untuk posisi internal baru. Dan nama Gavin termasuk kandidat. Ia tidak percaya. Dulu ia bahkan tidak berani memimpikan hal seperti itu. Dalam 3 bulan, hidup Gavin bergerak ke arah yang selama ini ia anggap mustahil. Penghasilannya bertambah, tabungan mulai muncul, hutangnya berkurang, peluang kerja sampingan makin banyak. Caranya bicara tentang uang berubah, caranya melihat dirinya berubah. Dan perubahan yang paling besar bukan pada rekeningnya, tapi pada ceritanya. Suatu malam, ia membuka halaman pertama buku catatannya. Halaman ketika ia menulis, "Aku bukan orang miskin. Aku hanya orang yang belum mengubah ceritaku." Ia tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, "Sekarang ceritaku yang mengubah aku." Karena kenyataannya, manifestasi bukan selalu tentang menarik hal besar. Manifestasi sering dimulai dari mengubah cerita yang kita ulang, sampai otak percaya, tubuh mengikuti, dan hidup menyesuaikan. Kalau kisah ini memberi insight untuk Anda, silahkan tekan tombol subscribe.